Jadi di sini saya akan membahas tentang sistem reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita terdiri dari traktus genitalia yang terletak dalam rongga panggul kecil. Sistem reproduksi wanita digunakan untuk alat reproduksi atau berkembang biak pada wanita. Nah, di sistem reproduksi wanita ada beberapa bagian. Yang pertama tentang genitalia. Genitalia terbagi lagi menjadi dua bagian, genitalia eksterna dan genitalia interna. Jadi di sini saya akan membahas tentang genitalia eksternal. Genitalia eksternal adalah alat kelamin bagian luar. Genitalia eksternal terdiri dari yang pertama mons pubis. Mons pubis adalah bantalan lemak di atas simfisis pubis yang ditumbuhi rambut pada masa pubertas. Yang kedua, labia mayor atau bibir besar. Yang ini. Labia mayor atau bibir besar adalah lipatan kulit yang menonjol secara longitudinal, memanjang ke bawah dan ke belakang dari mons pubis dan membentuk batas lateral yang banyak mengandung saraf. Yang ketiga adalah labia minor. Labia minor atau yang biasa disebut bibir kecil adalah lipatan kecil yang terdapat di antara labia mayor. Yang keempat ada klitoris. Yang ini. Klitoris adalah tonjolan kecil yang berisi jaringan erektil yang sangat sensitif. Selanjutnya ada vagina. Ini vagina. Terus ada uretra. Anus di sini. Selanjutnya ada perineum. Yang ini dari sini sampai sini. Perineum adalah daerah di antara vagina dan anus. Selanjutnya ada himen atau selaput darah. Yang ini. Himen atau selaput darah adalah lapisan tipis yang menutupi sebagian liang senggama. Di genitalia eksternal ini juga terdapat kelenjar. Ada dua kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin. Yang pertama kelenjar Bartholin dan yang kedua kelenjar skin. Kelenjar Bartholin itu terletak di sini, di sisi-sisi vagina. Yang berfungsi untuk melumasi vagina. Lanjut, yang kedua ada kelenjar skin. Kelenjar skin itu terletak di samping uretra yang berfungsi menghasilkan mukus. Selanjutnya kita ke genitalia internal. Genitalia internal adalah alat kelamin bagian dalam. Di genitalia internal ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada uterus atau yang biasa disebut rahim, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya menstruasi dan perkembangan janin. Terus yang kedua ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini berfungsi sebagai pertemuan sel telur dan sel sperma pada saat proses pembuahan. Yang ketiga ada ovarium. Ovarium berfungsi sebagai memproduksi sel telur dan hormon perempuan seperti hormon estrogen dan progesteron. Yang keempat itu ada serviks. Serviks atau leher rahim berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi dan sebagai jalan masuk sperma saat berhubungan seksual. Yang kelima ada vagina. Yang ini vagina. Vagina berfungsi sebagai tempat keluarnya darah menstruasi dan juga pada saat proses persalinan, bayi akan keluar dari uterus menuju saluran vagina.
Terus yang keenam ada Fimbre. Nah, ini Fimbre berfungsi membantu menggerakkan sel telur setelah ovulasi. Berdasarkan fungsional, tulang panggul terbagi menjadi dua, pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor disebut juga pelvis, terletak di atas linea terminalis, berfungsi untuk menyokong abdomen. Terus pelvis minor atau disebut true pelvis terletak di bawah linea terminalis, berfungsi untuk menyokong organ reproduksi. Os panggul terbagi lagi menjadi 4 bagian: os coxae, destra dan sinistra, os sacrum, dan os coccygeus. Os coxae terbagi menjadi 3: os ilium, os ischium, dan os pubis. Os ilium terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu crista iliaca, spina iliaca, terus spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior. Terus di bagian belakang ada spina iliaca posterior superior, terus spina iliaca posterior inferior. Selanjutnya di bagian ischium ada tuber ischiadica. Ini yang berlubang foramen obturatorium. Yang cekung ini os acetabulum. Terus yang ini spina ischiadica. Selanjutnya di bagian os pubis ada ramus superior osis pubis, terus ada ramus inferior osis pubis, dan yang berbentuk segitiga ini namanya os arcus pubis. Selanjutnya kita ke bagian os sacrum. Di os sacrum itu ada namanya promontorium, terus yang berlubang-lubang ini namanya foramina sacralia anterior. Selanjutnya ke os coccygeus, terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang yang ini. Selanjutnya kita ke articulatio atau sendi. Yang pertama articulatio sacroiliaca yang ini. Terus yang kedua articulatio sacrococcygeal. Terus symphysis pubis. Selanjutnya kita ke ligamen. Yang pertama ligamen inguinal, yang ini ligamen inguinal. Terus ligamen iliolumbal, terus yang ketiga ligamen sacrospinal, yang ini ligamen sacrospinal. Yang keempat ligamen sacrotubral, terus yang kelima ligamen sacrococcygeal. Selanjutnya saya akan membahas tentang musculus. Yang pertama itu ada musculus ischiocavernosus yang ini. Terus yang kedua itu ada musculus bulbus pongiosus yang ini. Terus ada musculus external anal sphincter. Terus ada musculus levator ani, ada musculus gluteus maximus, terus ada musculus sphincter ani externus, dan yang terakhir musculus transverse perineal. Nah, ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk panggul normal. Yang pertama bentuk panggul ginekoid kayak ini, seperti ini. Ginekoid adalah bentuk panggul yang paling umum pada perempuan. Bentuknya itu cenderung bulat dan terbuka. Sekitar 45%
bentuk panggul ginekoid ditemukan pada perempuan. Ini adalah jenis panggul yang paling memudahkan persalinan lewat vagina. Ukurannya yang lebar, memberi ruang cukup luas bagi pergerakan bayi saat proses persalinan. Lalu yang kedua itu bentuk panggul android. Kayak ini. Bentuk panggul android memiliki bentuk pinggiran seperti bentuk segitiga atau hati. Biasanya dimiliki oleh wanita bertubuh tinggi dan beresiko mengalami hambatan saat melalui proses persalinan normal. Terus yang ketiga itu ada bentuk panggul antrofoid. Kayak ini, bentuk panggul antrofoid. Bentuk panggul ini memiliki pinggiran oval atau lonjong dengan rongga panggul yang sedikit sempit, jarak sisi depan dan belakang lebih lebar dibandingkan sisi kanan dan kiri. Ibu hamil dengan tipe panggul ini masih dapat melahirkan secara normal, namun harus mempertimbangkan beberapa hal kondisi lainnya. Terus bentuk panggul yang keempat itu platyploid, kayak gini. Seperti ini. Panggul dengan bentuk oval yang memipih. Bila memiliki jenis panggul ini lebih beresiko untuk melahirkan dengan proses normal. Selanjutnya kita akan mengukur panggul. Ukur panggul terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, distansia spinarum dari spina iliaca destra ke spina iliaca sinistra. Ukuran normalnya itu 23 sampai 25 cm. Yang kedua, distansia cristarum dari crista iliaca destra ke crista iliaca sinistra. Ukuran normalnya itu 26 sampai 29 cm. Yang ketiga, conjugata externa dari simplicis pubis ke lumbar 5 di bagian belakang. Terus selanjutnya yang keempat, lingkar panggul dari menggunakan metlin dari simplicis pubis. Dari simplicis pubis mengelilingi panggul kembali ke simplicis pubis. Ukuran normal panggul itu 80 sampai 90 cm. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang sistem reproduksi wanita. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.